warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Misha Zaira Kalila dengan NIM 2310257 Prodi PGSD. Hari ini saya akan membuat video mengenai komponen BK di lembaga pendidikan. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Ibu Febrianti Yulisa Triani SPDI MPD dalam rangka UTS mata kuliah bimbingan konseling Universitas Filologi. Yuk disimak videonya. Petugas bimbingan dan konseling di SD. Petugas bimbingan dan konseling di sekolah atau sering disebut dengan konselor adalah tenaga kerja yang profesional atau ahli di bidang itu sendiri yang mendapatkan pendidikan khusus bimbingan dan konseling. Secara umum dikenal dua tipe petugas bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu tipe profesional dan non-profesional. Tugas bimbingan dan konseling profesional adalah mereka yang direkrut atau diangkat atas dasar kepemilikan ijazah atau latar belakang pendidikan profesi dan melaksanakan tugas khusus sebagai guru BK. Petugas bimbingan dan konseling profesional rekrut atau diangkat sesuai klasifikasi keilmuannya dan latar belakang pendidikan seperti diploma 2, diploma 3, atau sarjana S1, S2, dan S3 jurusan bimbingan konseling. Beberapa kelebihan dalam tipe profesional ini. Yang pertama, petugas BK dapat mencurahkan perhatian sepenuhnya dalam pelayanannya, dan secara umum ini lebih efektif dan efisien. Dan yang kedua, peserta didik yang mempunyai masalah-masalah tertentu bisa lebih mudah untuk terbuka kepada petugas BK, karena tidak terkait dengan proses penilaian akademik. Di antara kelemahannya adalah yang pertama, petugas bisa mengalami kesulitan untuk mengetahui secara detail masalah yang dialami peserta didik. Yang kedua, terkadang petugas mengalami komunikasi yang kaku dengan klien karena frekuensi pertemuan dan komunikasi yang kurang intensif sebagaimana guru konselor. Selanjutnya, konselor di SD. Konselor sekolah adalah penyelenggara kegiatan BK di sekolah. Istilah konselor secara resmi digunakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan menyatakan konselor adalah pendidik, dan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2005 menyatakan konselor adalah pelaksana pelayanan konseling di sekolah, yang sebelumnya menggunakan istilah petugas BP, guru BP atau BK, dan guru pembimbing. Berdasarkan 3 kompetensi dasar yang ditemukan, kemudian dikembangkan menjadi 9 aspek kinerja profesional, yaitu yang pertama, hubungan antar pribadi. Yang kedua, etos kerja dan komitmen profesional. Yang ketiga, etika dan moral dalam berperilaku. Yang keempat, dorongan dan upaya pengembangan diri. Yang kelima, kemampuan pemecahan masalah. Yang keenam, upaya pemberian bantuan kepada siswa. Yang ketujuh, manajemen bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedelapan, instrumentasi bimbingan. Dan yang kesembilan, penyelenggaraan layanan bimbingan. Selanjutnya ada fasilitas bimbingan konseling di sekolah. Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan tentang pentingnya sarana dan prasarana dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang optimal dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Karena itu, menurut Farozin dan kawan-kawan, guru bimbingan dan konseling perlu membuat anggaran biaya dan pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 terkait standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, bahwa guru bimbingan dan konseling harus memiliki kompetensi merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling. Fasilitas ruangan yang diharapkan tersedia adalah ruangan tempat bimbingan yang khusus dan teratur, serta perlengkapan lain yang memungkinkan tercapainya proses pelayanan bimbingan dan konseling yang bermutu. Ruangan itu hendaknya sedemikian rupa sehingga di satu segi para konseling yang berkunjung ke ruangan tersebut merasa nyaman, dan segi lain di ruangan tersebut dapat dilaksanakan pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling lainnya, sesuai dengan asas-asas dan kode etik bimbingan dan konseling. Khusus ruangan konseling individual harus merupakan ruangan yang memberi rasa aman, nyaman, dan menjamin kerahasiaan konseling. Di dalam ruangan hendaknya juga dapat disimpan segenap perangkat instrumen bimbingan dan konseling, himpunan data konseling, dan berbagai data serta informasi lainnya. Ruangan tersebut hendaknya juga mampu memuat berbagai penampilan seperti penampilan informasi, pendidikan, dan jabatan. Nah, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.